Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Herunisa. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah studi kasus yang menurut saya sangat penting untuk kita bahas bersama, khususnya bagi kita yang sedang mempelajari dunia pendidikan dan etika profesi guru. Jadi, kasus yang saya angkat ini berasal dari Provinsi Riau. Kasus ini bukan hanya menyentuh sisi hukum, tapi juga menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan karena pelakunya adalah seorang guru BK alias guru bimbingan konseling. Nama inisialnya AG. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar kasus ini karena sempat ramai diberitakan di media. Jadi, AG ini adalah guru BK di sebuah SMA. Sebagai guru BK, seharusnya ia menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa yang sedang mengalami masalah. Tapi justru posisi itulah yang disalahgunakan. Dia malah memanfaatkan ruang BK sebagai tempat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap dua siswi. Bahkan bukan cuma pelecehan secara fisik. AG juga merekam aksi kejinya itu menggunakan kamera tersembunyi. Bayangkan, ruang konseling yang seharusnya menjadi ruang aman dan rahasia malah jadi tempat kejahatan. Dan ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga pelanggaran hukum yang sangat serius. Kalau kita renungkan, ini jelas mencoreng nama baik semua guru di Indonesia, terutama guru BK yang selama ini berperan penting dalam membantu siswa yang sedang punya masalah pribadi, keluarga, ataupun akademik. Kalau kita lihat dari sudut pandang etika profesi guru, tindakan AG jelas-jelas bertentangan dengan kode etik guru di Indonesia. Di dalam kode etik itu ada beberapa poin penting yang dilanggar. Pertama, ada prinsip yang menyatakan bahwa guru harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan peserta didik. Jelas, AG sudah melanggar ini karena dia merendahkan dan merusak harga diri siswi yang seharusnya ia lindungi. Kedua, guru juga dituntut untuk membina hubungan profesional yang dilandasi oleh kasih sayang, kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Tapi apa yang dilakukan AG justru sebaliknya. Dia menyalahgunakan kepercayaan siswa dan menciptakan trauma yang mungkin akan membekas seumur hidup. Ketiga, guru dilarang melakukan tindakan yang bisa mencemarkan nama baik profesi. Dan ya, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan satu orang bisa membuat masyarakat memandang buruk pada profesi guru secara keseluruhan. Secara hukum, AG juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 81 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak bisa dipenjara hingga 15 tahun. Selain itu, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan juga berlaku di kasus ini. Jadi, bukan cuma masalah etika, ini sudah masuk wilayah hukum pidana yang berat. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dampak. Pertama, dampaknya ke korban. Dua siswi itu pasti mengalami trauma berat. Bayangkan mereka datang ke ruang BK dengan harapan mendapat bimbingan, malah jadi korban kekerasan seksual. Mereka mungkin akan kesulitan mempercayai orang dewasa lagi, apalagi guru. Trauma ini bisa mengganggu kehidupan mereka ke depannya, termasuk pendidikan, relasi sosial, bahkan kondisi mental. Kedua, dampaknya ke sekolah. Reputasi sekolah pasti jatuh. Orang tua murid jadi was-was. Masyarakat mungkin jadi ragu untuk menyekolahkan anaknya di sana. Guru-guru lain pun mungkin merasa malu, padahal mereka tidak terlibat sama sekali. Ketiga, dampaknya ke masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru bisa berkurang, padahal kita tahu tidak semua guru seperti AG. Tapi karena ulah satu orang, profesi guru jadi tercoreng dan ini bisa merusak citra pendidikan secara keseluruhan. Nah, supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, menurut saya ada beberapa solusi dan rekomendasi yang bisa kita pikirkan. Yang pertama, pengawasan internal di sekolah harus diperketat, khususnya terhadap ruang-ruang privat seperti ruang BK. Misalnya bisa pasang CCTV di luar ruang BK, bukan hanya di dalam, untuk menjaga privasi. Tapi setidaknya ada kontrol siapa yang bisa masuk dan berapa lama mereka di dalam. Yang kedua, guru-guru harus secara rutin mengikuti pelatihan tentang etika profesi dan perlindungan anak, supaya mereka selalu ingat bahwa profesi guru bukan cuma soal mengajar, tapi juga soal menjaga kepercayaan dan keselamatan siswa. Yang ketiga, buatlah saluran aduan yang aman dan rahasia untuk siswa. Kadang siswa mau lapor tapi takut. Kalau ada tempat mengadu yang terpercaya, siswa bisa merasa lebih aman untuk menyampaikan kalau mereka mengalami hal yang tidak beres.
Yang keempat, tindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi tanpa kompromi. Kalau ada guru yang melanggar etika berat, harus langsung diberhentikan dan diproses hukum. Ini penting untuk menjaga marwah profesi guru dan memberi efek jera bagi yang lain. Jadi, kasus ini memang berat dan menyakitkan, tapi penting untuk kita pelajari, karena kita adalah calon-calon pendidik yang suatu saat nanti akan berdiri di depan kelas, membimbing anak-anak, dan dipercaya oleh orang tua serta masyarakat. Kita harus ingat bahwa profesi guru itu bukan hanya soal mengajar materi pelajaran, tapi juga soal menjadi teladan, soal menjaga kepercayaan, soal memberi rasa aman, dan yang paling penting, soal menjaga martabat dan masa depan siswa. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan semoga kita semua bisa belajar dari kasus ini untuk menjadi pendidik yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih bertanggung jawab. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.